Oke, selamat siang ya. Siang, Pak. Siang, Pak. Kita mulai ya, pas 1:30. Saya juga ada meeting lanjutan, jadi kita mulai. Hari ini kita seperti yang di video tadi saya share, kita akan membahas di sesi ke-13 tentang pilihan-pilihan inventory yang akan digunakan, baik untuk hotel ataupun restoran yang kita miliki. Mana kira-kira yang paling cocok dengan restoran atau hotel kita. Tapi dengan konsiderasi saat ini kan dengan kondisi lagi pandemik ya. Jadi ini correlatednya dengan situasi bisnis saat ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi secara teorinya ada 3 pilihan untuk menghitung inventory itu menggunakan first in first out. Jadi barang yang pertama masuk langsung pertama keluar, masuk ke proses produksi dan dijual, atau barang yang terakhir masuk itu yang keluar di awal gitu ya. Nah ini kalau yang stoknya memang banyak gitu ya. Tapi saat ini kondisi industri pariwisata, hotel atau resto lebih cocok dengan first in dan first out. Nanti kenapa alasannya kita bahas di next slide ya. Terus yang ketiga ada weighted average cost. Ini cara menghitungnya saja. Jadi nanti kan harga itu kan akan fluktuasi naik turun ya. Misalnya harga beras masuk ke hotel itu dari supplier hari ini mungkin harganya misal 1 kilo 1.000. Besok 1 kilo 1.500, besok lagi 1.300. Nah, ini adalah mengambil harga dari rata-rata, dari 1 bulan itu rata-rata harganya berapa ya. Kalau first in first out yang pertama harga masuk ya itu langsung dibebanin menjadi biaya gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum saya lanjut? Nggak ada ya, oke. Nah, first in first out ini mayoritas sekarang restoran dan juga hotel menggunakan metode ini. Pertama, metode ini kelebihannya adalah kita tidak akan banyak barang numpuk di gudang ya, karena barangnya pertama kali datang ke gudang atau ke kitchen langsung diproses, diproduksi untuk disiapkan untuk barang yang untuk siap dijual gitu ya. Jadi secara nilai cash value-nya itu barangnya tidak akan numpuk di gudang atau tidak akan idle atau tidak akan duitnya tidak akan menjadi idle ya, idle capacity ya, nganggur gitu ya, tapi langsung dipakai gitu ya. Nah, teknik ini juga sesuai nanti dengan kondisi dengan yang pandemik saat ini ya. Jadi ini saat ini digunakanlah metodenya adalah first in, first out ya. Lanjutnya kenapa FIFO? Nah, FIFO ini karena kondisi juga sekarang dengan COVID-19 itu, kita khawatir gitu kalau barang banyak di gudang kan kita harus rutin melakukan fogging ya untuk apa sih namanya, tampilannya sudah ada ya, sama suara saya jelas ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, jadi dengan kondisi COVID ini tuh kita justru lebih baik FIFO, jadi barang pertama kali masuk langsung diproses produksi di kitchen dan langsung siap untuk dijual gitu ya. Daripada menggunakan metode yang harus masuk ke gudang dulu, mengendap lama di gudang, baru keluar mungkin 2 minggu kemudian. Dikhawatirkan dalam 2 minggu itu terjadi kontaminasi dan sebagainya. Oke, kembali dengan kondisi protokol kesehatan di COVID-19 ini, COVID-19, seluruh hotel, terutama hotel yang global brand ya, hotel-hotel besar itu melakukan secara ketat yang namanya protokol kesehatan. Jadi bahan-bahan makanan, bahan apapun yang masuk yang akan dipakai kalau ke hotel, waktu masuk melalui receiving itu, kita akan cek baik si pembawanya sendiri, si vendornya dicek suhu tubuhnya. Nah, sesudah suhu tubuhnya memang sesuai dengan persyaratan di bawah 37,5, misalnya persyaratan di hotel tersebut, nah, kemudian barang itu tidak akan langsung dipakai, tapi akan disimpan dulu di disinfektan. Nah, setelah bersih melalui proses disinfektan, baru kita kirim ke kitchen atau ke gudang dengan diharapkan tidak terkontaminasi oleh COVID-19 ya. Karena sekarang ini kita sangat hati-hati sekali ya. Apalagi sekarang itu kita kalau jualan misalnya delivery juga ya, take away gitu ya.
kita harus ngecek nanti si suhu si chef yang bikin waktu saat dia bikin suhunya berapa. Terus kita harus foto hasilnya, kita kasih tahu di itunya disclaimer-nya bahwa ini telah siap pada hari ini jam berapa. Nah, jadi setelah terjadi dikirim misalnya pakai Gojek itu dikirim ke tamunya, jika terjadi kontaminasi dari sisi perlindungan hukum kita sudah siap karena kita sudah melakukan prosedur yang benar gitu kan ya. Ya kontaminasi kan bisa terjadi di mana aja, bisa dari kitchennya atau di perjalanan ya gitu. Nah, tapi at least sebagai hotel dan restoran kita sudah tercover dari sisi perlindungan hukumnya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, dokumentasi itu akan kita jadikan supporting dokumen ya atau barang bukti bahwa vendor yang masuk ke sini kita sudah cek, barangnya kita disinfektan dan itu ada semua terekam di video di CCTV ya. Kita kirim ke kitchen, di kitchen pun dicek lagi, yang masak juga dicek suhunya, jadi benar-benar diharapkan tidak terjadi kontaminasi ya. Jadi dengan harapan FIFO ini adalah yang cocok dengan saat ini, lebih cocok lagi gitu saat ini dengan adanya COVID-19 ya, secara kesehatannya ya. Karena barang-barang akan langsung dicek, diproduksi, disinfektan dulu baru diproduksi ya. Sampai sini ada yang tanya? Nggak ada, kita lanjut ya. Jadi tadi kan saya sudah sampaikan ya dari sisi protokol kesehatannya, ini dari sisi finansialnya, dari segi keuangannya nih. Dengan menggunakan FIFO ini, kita belanja di hari ini, misalnya tadi harga beras misalnya 1.000, itu langsung dibukukan di accounting dengan harga 1.000. Jadi cost-nya langsung dibukukan dengan revenue pada hari ini, jadi sesuai dengan prinsip akuntansi cost matching revenue. Tapi kalau kita menggunakan metode last in ya, jadi waktu last in mungkin bulan lalu masuknya harganya 800 gitu, bulan ini 1.000, nah terjadi kan variasi harga ya. Nah di situ dikhawatirkan pencatatan biayanya nggak benar gitu loh, karena dulu barang masuk Rp800, cost-nya sekarang harganya sudah 1.000, jadi secara food cost sebenarnya jauh lebih mahal karena sekarang cost-nya sekarang 10.000, tapi sebenarnya kan belinya kita di 800. Nah inilah makanya gunanya FIFO secara finansial justru lebih benar dari hitungannya ya, karena barangnya original cost pada saat ini dibeli langsung dibukukan ya. Sampai sini ada yang ditanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah ini adalah kelebihannya dan ini kekurangannya dari model-model perhitungan itu. FIFO kelebihannya adalah nanti bisa dibaca ya. Jadi yang tadi saya sampaikan nilainya hari ini lebih matching daripada ke revenue-nya dibanding last in, itu harganya mungkin sudah bisa lebih besar atau lebih rendah, fluktuasi ya. Jadi akan terjadi variansi. Nah ini juga sama kalau dengan weighted tadi, jadi harga rata-rata tertimbang. Jadi barang dari pertama nyampe tanggal 1 sampai tanggal 30 kita jumlahkan, kita ambil rata-rata. Ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Ini silakan nanti dibaca. Ini juga salah satu dari bagian UAS ya, kelebihan dan kekurangan metode inventory ini. Sampai sini ada yang ditanya? Kalau nggak ditanya nanti bisa dibaca di itunya juga ya, di videonya. Nanti video ini juga saya share juga. Di video yang sebelumnya tadi, kelas sebelumnya ada yang bertanya tentang Oke, kita lanjut. Oh, materinya sudah habis. Jadi intinya itu ya. Jadi hari ini kita membahas masalah FIFO. FIFO secara kondisional pandemik ini cocok ya, karena metodenya yang tadi saya sampaikan itu secara prinsip keuangan jauh lebih matching dengan revenue-nya karena langsung dibukukan di saat ini juga. Sampai di sini ada yang ditanya? Pak mau nanya. Oke. Yuk. Kalau di Indonesia sendiri itu ada yang pakai metode LIFO itu nggak sih Pak? Kalau misalkan ada tuh biasanya di toko-toko yang seperti apa Pak? Nah, saat ini sih di Indonesia sebenarnya kalau yang udah menggunakan sistem itu ya, secara perhitungannya akan menggunakan WAC ini, yang weight
average secara perhitungan ya, karena sistem akan menghitung hari ini masuk misalnya harga beras 1.000, besok 1.500, besok apa. Secara perhitungannya akan dihitung oleh ini sistemnya. Jadi ada gabungan ya secara perhitungan cost-nya menggunakan weight average cost. Jadi harga rata-rata barang masuk selama 1 bulan ini. Tapi secara sistem pengeluaran ya, secara logistiknya yang diharuskan adalah menggunakan first in first out supaya tidak lebih langsung kepake. Tapi kalau barangnya dalam jumlah yang besar, prinsipnya nanti diurut aja barangnya secara logistik ya. Barang pertama yang datang sampai barangnya misalnya hari ini disimpan di grup ini, barang yang pertama datang. Besok datang lagi barang kedua, barang ketiga, barang keempat, barang kelima. Nah, waktu kita mau mengeluarkan di bulan depan harus berurutan lagi gitu dari barang satu, barang dua. Jadi sama first in, first out gitu loh. Nah, jadi saat ini di dunia industri secara sistemnya menggunakan sistem costingnya ya, menggunakan rata-rata ini karena semuanya udah by system. Kalau by system kita sudah di sistem kan udah nggak ketahuan mana yang FIFO, mana yang LIFO, mana yang masuk duluan, mana yang belakang. Jadi akan ambil rata-rata aja. Tapi secara logistiknya disarankan menggunakan first in first out tadi dari sisi kesehatannya ya, terus yang kedua dari sisi finansial aspeknya ya. Oke, good question. Ada lagi yang mau ditanya? Baik Pak, terima kasih banyak. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Saya ketemu lagi. Kita 2 kali atau 3 kali pertemuan lagi. Nanti kita ada UASnya ya. Oke, terima kasih. Ketemu lagi minggu depan ya. Iya Pak, terima kasih ya Baik Pak, terima kasih kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.